pendekatan solutif dalam mengatasi tantangan pembangunan desa di era modern, yaitu satu, tantangan yang dipilih keterbatasan infrastruktur dasar di desa. A. Latar belakang tantangan. Banyak desa di Indonesia masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti 1. Jalan desa yang rusak atau belum diaspal. Lalu 2. Akses air bersih yang terbatas. 3. Jaringan internet yang lemah. 4. Adanya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai. Di era modern, infrastruktur bukan hanya soal jalan dan jembatan, tapi juga akses digital seperti pelayanan publik dan konektivitas ekonomi. Masalah ini muncul karena beberapa faktor, antara lain yaitu 1. Minimnya anggaran desa untuk pembangunan besar. 2. Letak geografis terpencil sehingga sulit dijangkau alat dan material. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya tenaga ahli lokal untuk merencanakan pembangunan. 4. Manajemen anggaran desa yang belum optimal. B. Dampak terhadap masyarakat. Tantangan ini berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat di desa. Contohnya yaitu 1. Terbatasnya mobilitas masyarakat. Jalan rusak menghambat aktivitas ekonomi seperti mengangkut hasil panen atau barang dagangan. Yang kedua yaitu rendahnya akses pendidikan. Anak-anak sulit berangkat ke sekolah karena jaraknya jauh, fasilitas kurang lengkap, dan internet yang lemah. Lalu yang ketiga yaitu minimnya layanan kesehatan. Akses ke puskesmas atau layanan gawat darurat menjadi terlambat. Lalu yang keempat ada kesenjangan digital di era modern. Internet menjadi kebutuhan penting untuk pendidikan, usaha online, informasi, dan layanan pemerintah. Lalu yang kelima ada pertumbuhan ekonomi desa lambat. Pelaku UMKM sulit berkembang karena akses logistik dan pasar yang terbatas. Dari tantangan-tantangan ini membuat desa kesulitan untuk berkembang, padahal desa merupakan fondasi pembangunan nasional yang sangat baik. B. Adanya langkah-langkah implementasi solusi. Yang langkah pertama yaitu identifikasi kebutuhan prioritas, di mana pemerintah desa melakukan musyawarah dengan warga untuk menentukan kebutuhan paling mendesak seperti jalan, air bersih, internet, fasilitas kesehatan. Ini mencegah pembangunan yang tidak tepat sasaran. Langkah kedua yaitu menyusun rencana pembangunan yang terukur. Rencana harus mencakup anggaran, waktu pengerjaan, teknologi yang digunakan, pihak yang terlibat, indikator keberhasilan. Langkah ketiga yaitu mencari mitra pendukung, contohnya kerjasama dengan perusahaan sekitar. Yang kedua kampus untuk pendampingan teknis. Yang ketiga NGO untuk program pemberdayaan. Yang terakhir penyedia internet lokal. Langkah keempat pelaksanaan dengan gotong royong modern, melibatkan warga dalam proses pembangunan seperti kerja bakti, pengawasan bersama, pelaporan transparan. Langkah kelima, evaluasi dan perawatan berkala agar infrastruktur awet, yaitu buat tim desa untuk pemeliharaan. Yang kedua, laporkan kerusakan secara digital. Yang terakhir, evaluasi tahunan. Yang C yaitu potensi dampak positif dari pendekatan. Yang pertama itu ada peningkatan mobilitas dan konektivitas, yang dimana itu tuh transportasi lancar, ekonomi desa jadi tumbuh lebih cepat. Yang kedua itu tuh ada akses pendidikan yang meningkat, yang dimana internet dan fasilitas yang lebih baik memperluas kesempatan belajar. Yang ketiga itu ada layanan kesehatan lebih cepat, yaitu warga lebih mudah mencapai fasilitas kesehatan. Yang keempat itu pertumbuhan ekonomi desa, yaitu UMKM berkembang, BUMDes lebih produktif, dan peluang usaha baru bermunculan. Dan yang kelima itu ada pengurangan kesenjangan desa di kota. Dengan infrastruktur yang lebih baik, desa tidak tertinggal terlalu jauh dari kota. Dan yang terakhir itu ada penguatan partisipasi masyarakat, yang dimana warga lebih peduli dan aktif dalam membangun desa. 2. Pendekatan solutif untuk mengatasi tantangan. Berikut pendekatan solusi yang dapat diterapkan dengan fokus pada kolaborasi, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. A. Solusi utama. 1. Kolaborasi pemerintahan desa, masyarakat, dan swasta. Penggunaan
Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan dana desa, yaitu perlu kerjasama dengan BUMDes, kemitraan dengan perusahaan, dukungan komunitas lokal. Contohnya seperti perusahaan dapat membantu membangun jalan atau menyediakan jaringan internet desa. Yang kedua, yaitu pemanfaatan teknologi sederhana dan tepat guna. Desa tidak harus memakai teknologi mahal, tetapi teknologi yang murah, efektif, dan mudah digunakan. Contohnya itu seperti sumur bor, jembatan kecil, internet berbasis wifi, sistem pemetaan digital untuk perencanaan desa. 3. Pemberdayaan tenaga lokal atau gotong royong modern. Melibatkan masyarakat dalam pekerjaan fisik pembangunan, pengawasan anggaran, perawatan fasilitas. Selain menghemat biaya, pendekatan ini meningkatkan rasa masyarakat terhadap hasil pembangunan.